Di hari santri tetap nyantri, dan sampai mati tetap santri. Maziltu taliban, aku tetap santri selamanya. Tapi santri yang sebenarnya adalah sangat mengagungkan ilmu, ya, mengagungkan ilmu. Satu hadis lebih mahal baginya daripada dunia dan seisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal, azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badril mutalal, باهي الجمال، جميل الخلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan dan hadirkan kita semua untuk mengisi subuh Rabu yang berkah dengan majlis ilmu sebagai bekal kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah beragam cerita yang dihadapi oleh umat manusia dari penyakit ataupun kesibukan dunia yang bisa menghalangi hadirnya ke majlis taman surga, Allah menghadirkan kita dan mensehatkan kita serta tidak menyibukkan kita dengan yang lainnya. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan banyak kebaikan untuk kita di dunia hingga hari berjumpa dengan Allah di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada banyak santri, ada beberapa santri atau ada perwakilan santri yang curhat ke guru mulia Habib Umar bin Hafidh. Mondok di pesantren beliau, belajar fikih seperti yang kita pelajari subuh ini, belajar ilmu Quran, hadis, fikih, nahu dan semacamnya. Kira-kira Habib kalau nanti pulang kita akan jadi apa? Kita mau kerja apa? Ada yang punya pikiran takut tidak punya masa depan karena belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, belajar nahu. Ilmu-ilmu seperti ini kalau dilihat di luar untuk cari kerjaan kayaknya kesusahan, sehingga sebagian berpikiran kayaknya masa depannya suram, tidak bisa dapat kerja. Lain kalau belajar bahasa Inggris,
Mungkin nanti pulangnya bisa jadi tour leader para turis, atau pegawai ini, pegawai itu, ahli teknologi, komputer dan semacamnya. Ini pikiran normal banyak manusia. Sehingga ada santri ini matur ke Habib, nanti kayak kita-kita ini modelnya yang belajar rukun salat 17, nahwu, alamat i'rab, rafa, nasab, khafat, jazam. Kayak gini-gini ini dipakai kerja kemana Habib? Kemudian belajar hadis, innamal a'malu binniyat. Ini bisa menghasilkan uang dah nanti masa depan santri ini gimana? Kemudian Sayyidil Habib menjawab dengan tegas, talibul ilm, santri, karena ini hari santri sekarang, biar kalian tahu hakikat santri yang sebenarnya itu gimana. Talibul ilm, santri, kemudian yatalaqal ilm, dia menimba ilmu. Satu hadis dari hadisnya Rasulullah SAW, setelah dia dapat ilmu satu hadis dari hadisnya Nabi, jangan 40, jangan 100, kebanyakan satu hadis dari hadisnya Nabi, setelah dia hafal, setelah dia faham, kemudian dia menyangka ada yang lebih berharga dari satu hadis ini, dia menyangka bahwa ada yang lebih mahal, ada yang lebih berharga dari yang dia dapat dari ilmu hadis itu, maka orang yang seperti ini tidak pantas dikatakan seorang santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang santri yang sudah dapat satu hadis dari Nabi, hafal dia, faham dia, kemudian dia menyangka bahwa ada yang lebih baik dari hadis itu, apa itu mobil, apa itu pekerjaan, apa itu dunia, apa itu uang. Dia punya sangkaan bahwa di luar sana ada yang lebih berharga yang dia dapat, harusnya dia dapat ini dan itu. Dia menyangka ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia, ada yang lebih berharga dari satu hadis. Maka kalau ada yang punya sangkaan seperti itu, dia tidak pantas dikatakan seorang santri. Karena bagi seorang santri, satu hadis Nabi lebih mahal dari dunia dan seisinya. Karena bagi seorang santri yang sebenarnya satu ayat Al-Quran yang dia pelajari, dia fahami, satu ilmu fikih yang diamalkan dalam ibadahnya, dalam sholatnya, lebih mahal dari dunia dan seisi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi santri tidak boleh kepikiran dengan masa depannya gimana, karena yang dia dapat sekarang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan santri sudah tertanam dalam hatinya bahwa jaminan rezeki untuk para santri, innallaha ta'ala yatakaffal li talibil ilm birizki, Allah menjamin dan menjamin, menanggung rezekinya santri. Semuanya jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jaminan umum. Santri dapat jaminan khusus lagi. Umum semua dapat, yang kafir, yang muslim, yang hewan semua dapat. Khusus, jaminan khusus lagi, para santri pencari ilmu dapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aja sampean belum nyantri sudah dapat kopi. Mari ngono kok dapat berkatan. Le ono kowe gak ono mau aku delok. Apa lali sing masak iki? Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Dan ilmu ini modal kita untuk bertakwa kepada Allah. Tidak bisa bertakwa tanpa ilmu. Di mana kamu mau tahu larangan dan kewajiban, perintah dan larangan, kecuali lewat ilmu. Yang kita pelajari dari rukun sholat ini termasuk perintah dari Allah untuk kita sholat. Supaya sholatnya benar, kita harus butuh ilmunya. Dan orang yang bertakwa dijamin lagi rezeki dan jalan keluar untuk hidupnya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Makanya dulu ada santri juga di Saudi itu kerjanya di tempat maksiat, diskotik begitu. Ngadu ke Imam Sya'rani.
Imam Sya'rawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Syekh, doakan saya ini kerja di hotel, di tempat diskotik, tempat maksiat. Doakan saya ini, saya takut dapat uang haram, saya mau keluar tapi susah nyari kerjaan sekarang. Gimana ini? Saya tidak ada lagi kerjaan kecuali ini. Curhat dia. Gimana caranya ini? Untuk dapat kerjaan yang halal, yang barokah. Ini saya kerjaannya banyak uangnya tapi dari yang haram. Kan itu kan alasannya orang-orang yang kecebur dalam kerjaan yang haram. Kenapa kamu udah berhenti judi? Mau makan apa, Beb? Kan gitu jawabannya. Kasihan anak buah saya banyak, Beb. Kerja apa lagi zaman sekarang? Wong cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan. Kan gitu alasannya. Mau kerja apa lagi? Sama ini ceritanya. Saya tidak bisa kerja lain, ini kerja. Saya maunya berhenti, coba tidak ada lagi, gimana? Allah berfirman dalam Quran, gimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Allah nyebutin takwa dulu apa jalan keluar dulu? Takwa dulu, baru datang jalan keluar. Kamu belum takwa, mau nyari jalan keluar dulu. Tidak bisa, saya kerjaan ini sudah ini enak, sudah ini haram, mau kerja apa lagi? Kamu belum takwa, kamu tidak mau ninggalin yang haram, kamu tetap di situ, mau cari jalan keluar. Tidak datang jalan keluar. Bertakwa kamu kepada Allah, manut kamu sama Allah, tinggalkan yang haram karena Allah. Allah tidak akan meninggalkan kamu. Tapi jangan samakan langsung kamu dapat cairan uang sak koper lukur teko langit. Jangan berharap begitu, perlahan Allah akan menguji kesungguhan tobatmu dulu. Tidak mungkin dibiarkan kamu mati kelaparan. Kamu aja bela-belain, kamu dosa dua kali tuh. Satu, tetap dalam berdosa. Dua, bela-belaan, membela dirimu untuk tetap berdosa. Jangan, bertakwa kepada Allah. Nah, ilmu yang kita pelajari di pesantren ini modal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Justru dengannya, dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa hati-hati nanti kalau sudah keluar mau jadi dagang, dagangnya pakai ilmu. Mau jadi pegawai, pegawainya juga jadi ilmu. Jangan dipandang sebelah mata, tidak punya masa depan. Paling teko jadi ustadz tukang talqin, jadi mudin. Loh, kalau kamu tidak ada mudin, tidak ada yang ngawinkan kamu, nanti repot kamu. Jangan dienteng, no. Ya, ilmu yang kita pelajari ini di pesantren, di majelis taklim ini sebagai petunjuk kita agar tidak salah jalan di dalam menjalani sisa hidup ini, agar sesuai dengan rambu-rambu, agar bisa bertakwa. Apa itu takwa? Kamu itu jalan di sebuah jalan, ada durinya, ada durinya, ada durinya, ada durinya. Kira-kira kamu kalau jalan di situ banyak durinya, kamu mau nginjak durinya apa cari yang tidak ada durinya? Cari yang tidak ada durinya, loncat sana. Oh, yang kanan ada durinya, ke kiri. Oh, kiri ada, ke kanan. Oh, depan ada, mundur dikit dulu. Itulah takwa. Untuk tahu bahwa ada duri, ada tidak, perlu ilmu. Ilmu diajari di pesantren, di majelis taklim kayak gini. Oh, ini haram, tidak boleh. Oh, ini halal, maju. Oh, ini ada ridhonya Allah, ini ada murkanya Allah. Itulah takwa. Perlu ilmu untuk tahu, perlu senter, perlu cahaya, biar tidak asal injak. Kalau kamu asal injak, kena duri satu, loncat lagi kena duri satunya, geblak kamu, kerobohan kamu jatuh, kena duri semua kamu. Jadi perlu pakai ilmu. Ya, orang mau dapat dunia saja pakai ilmu, apalagi perlu akhirat. Jadi kalian yang ingin berhijrah, ingin berubah, bertakwa kepada Allah dulu, baru akan datang jalan keluar dari Allah Subhanahu. Apa yang terjadi? Orang ini langsung ninggalkan kerjaan diskotiknya, meninggalkan haramnya, kemudian subhanallah, Allah ganti dia kerja di hotel di samping Masjidil Haram di sana di Mekah, yang halal, ngurusi jamaah haji umrah, pulang ketemu sama Syekh, alhamdulillah ya Syekh, setelah saya
tinggalkan yang haram, bertakwa, saya dapat jalan keluar, saya sudah dapat kerjaan yang lebih baik, halal, di hotel yang syariat, melayani tamu Allah Subhanahu, dan gajinya lebih tinggi lagi. Janjinya Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Kata Ibnu Abbas, seandainya langit runtuh ke bumi, nutupi bumi, semua makhluk hancur, Allah punya 1000 cara untuk menyelamatkan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Runtuh, langit runtuh, nimpa ke bumi. Besaran mana langit sama bumi? Sudah ngukur? Besaran langit lah, Beb. Bumi ini kecil, ketutup buminya, semua akan hancur, mati semuanya. Logikanya tidak ada yang bisa selamat. Tapi kata Allah, seandainya langit itu hancur nutupi bumi, Allah masih punya cara untuk menyelamatkan yang bertakwa dari penduduk bumi itu. Apalagi cuma ketimpaan utang, Beb, tak remare. Setoran, Beb, hari ini. Masalah, Beb. Apalagi cuma ketimpaan masalah ini, masalah itu, kanan kiri. Kalau kamu takwa sama Allah dengan takwa yang benar, takwa itu bukan cuma as-sholat, afajeng, bukan hanya itu. Afajeng oke, togel sih oke, bukan takwa itu namanya. Harus benar-benar bersih-bersih gitu loh. Yang haram benar-benar ditinggal, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru jalan keluar. Kalau kamu tidak bertakwa, tidak datang jalan keluar itu. Man syartiyah wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, akan dijadikan untuk itu, untuk orang itu dari Allah, makhrajan, jalan keluar. Tiba utang, masalah problem. Ya apa? Kalau mau yang benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih-bersih, ya. Jangan kata orang tidak bisa, Beb, tetap ya ini pakai ilmu. Jalan keluar yang perlu yang akan didapat hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus benar-benar bersih-bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak kuat, Beb, lemah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kuatkan hamba untuk bisa bertakwa kepadamu dengan sebenarnya. Karena tidak akan pernah bisa kita bertakwa dengan sebenarnya kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, minta pertolongan kepada Allah agar beban diringankan dan diberi jalan keluar. Aghnina bihalalika an haramik. Doa setelah Jumat, aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan aku dengan yang halal daripada yang haram. Itu doa luar biasa. Makanya kalau setelah Jumat jangan pulang duluan, aminkan doa ini. Ya Allah, ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa aghnina bihalalika an haramik, wa bifadlika wa an ta'atika, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal daripada yang haram, cukupkan aku dengan ketaatan daripada kemaksiatan, cukupkan aku dengan karuniamu daripada karunia yang lain. Itu doa supaya dapat rezekinya halal, sibuknya sibuk dengan yang taat, bukan yang haram. Minta sama Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah akhirnya kita disibukkan sama yang haram, kemudian datang rezeki banyak tapi haram. Apa artinya kalau haram semua itu? Hatta kamu punya rumah dari emas, tapi kalau haram itu semuanya kayu bakarmu yang akan membakarmu nanti di neraka. Na'udzubillahi min. Jadi tetap semangat di hari santri, tetap nyantri, dan sampai mati tetap santri. Maziltu taliban, aku tetap santri selamanya. Tapi santri yang sebenarnya adalah sangat mengagungkan ilmu, ya, mengagungkan ilmu. Satu hadis lebih mahal baginya daripada dunia dan seisinya, ya. Itu santri yang sebenarnya, kalimat yang luar biasa. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian santri kita
Di pertemuan ini meneruskan tentang rukun solat yang ke 11. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-julusu baina sajdatain. Habib baru datang dari Jakarta, dari Madura, keliling dunia. Alhamdulillah, banyak hal ilmu yang saya dapatkan. Nanti disampaikan sedikit demi sedikit ya. Sekarang kita izinkan untuk kita teruskan kajian kita di dalam rukun salat di kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, yaitu al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi dalam satu rakaat ada dua kali sujud. Di antara dua sujud itu ada namanya duduk di antara dua Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk. Ini duduk di antara dua Ini ruknun qasirun, rukun yang pendek, sama dengan i'tidal. Fungsinya untuk syuri'a lil fasli, untuk menjadi pemisah. Kalau i'tidal antara ruku sama dipisah sama Kalau ini pemisah antara dua sujud. Allahu Akbar sujud, kemudian dipisah dengan duduk sebentar, kemudian sujud lagi. Syuri'a lil fasli, disyariatkan untuk sebagai pemisah antara dua Dan ingat, ini ruknun qasirun. Rukun ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek i'tidal dan julus bainas sajdatain, duduk di antara dua Gimana Beb kalau rukun pendek? Ini ada dijelaskan ini. Supaya sah, syaratnya ada 6. Syaratnya biar duduk di antara dua sujud itu sah, ada berapa syaratnya? 1. An yasihha ma qablahu, harus sebelum duduk di antara dua sujud, rukun yang sebelumnya harus dipastikan sudah sah. Artinya kalau sujudnya tidak sah, tidak memenuhi syarat yang sudah disampaikan kemarin, berarti duduk di antara dua sujudnya juga tidak atau i'tidalnya sebelumnya tidak sah, atau rukuknya tidak sah. Ternyata tidak ruku Beb, i'tidal langsung Allahu Akbar, tidak ruku, ya kan, meninggalkan rukun sholat yang namanya ruku. Dia posisinya sudah sujud, duduk di antara dua sujud, maka sujud dan duduk di antara dua sujudnya juga tidak Gimana Beb? Dia harus kembali lagi ke atas untuk mengerjakan supaya rokaat itu dihitung. Kalau tidak, kamu ninggalin ruku, tidak sah rukunya, atau tidak sah rukunya, kamu terus sujud, duduk di antara sujud lagi, berdiri lagi rokaat kedua, Allahu Akbar. Maka rokaat yang pertama yang ninggalin ruku tidak dianggap. Berarti kamu kalau sholat duhur nanti nambah 1 rokaat. Faham dong? Jadi harus sah sebelumnya. Untuk sujudnya sah atau duduk di antara dua sujud sah, rukun sebelumnya harus juga sah. Masalah Muhammad. Syarat yang nomor 2, alla yaqsida bihi ghairahu, tidak boleh bermaksud selain untuk duduk di antara dua sujud. Dari sujud kamu duduk Allahu Akbar, memang untuk julus duduk di antara dua sujud, bukan niatnya lain. Bangun dari sujud ada ular di bawah, loncat Allahu Akbar, niatnya untuk menghindari dari ular, pas sekalian duduk di antara dua sujud. Tidak sah kalau ada niat lain. Murni harus karena ingin duduk di antara dua sama dengan syarat-syarat yang sebelumnya 2 ini. Nomor 3, an yatma'inna fi, harus tumakninah. Apa arti tumakninah kemarin?
sukunul a'dha ba'da harakatih, diamnya anggota badan setelah dia diam. Allahu Akbar, setelah bergerak dari sujud diam. Ukuran minimal subhanallah, diam lo ya. Jadi kalau si goyang Allahu Akbar mendal gitu, tidak tumakninah namanya. Sukun, diamnya anggota badan setelah dia bergerak, seukuran minim subhanallah. Antakuna tumaknina yakinan, nomor 4 syaratnya tumakninahnya harus yakin, jangan ragu. Kadang ragu, Allahu Akbar, oh, tadi diem enggak ya, atau si goyak, ragu, harus yakin benar-benar makanya ini tidak bisa didapat kalau orang yang keburu-keburu biasanya ragu, mau tumakninah mau enggak ya, ragu aku. Nah, kalau ragu nanti tidak sah tumakninah dalam keraguan, harus yakin. Baik, nomor 5 syaratnya an yastawiya jalisan, posisinya harus benar-benar duduk di antara 2 sujud, posisinya benar-benar duduk. Fala yakfi idza kana munhaniyan, tidak cukup kalau tidak terlalu duduk. Allah agak miring, kayak orang i'tidal itu juga, sami Allah, tidak sempurna tegak, atau duduk di antara 2 sujud tidak sempurna duduknya. Allah dari keburunya. Ya, ini yang pakai paket ekspres, dari keburunya sampai dak cek duduknya, duduk bertepak baru Allahu Akbar. Ya, jangan belum sempurna duduknya masih gini Allah, kecuali memang tulang punggungnya memang bengkok, memang dari sononya Allah terus tak bisa potong terus lagi keretak ada tanding aku mas. Kecuali sudah memang karyanya, produksinya begitu ya, dimaafkan semampunya, jangan dipaksakan nanti, jangan Habib kudu tegak kena paksa aki keretak patah, ada pas operasi mandeman ya, jangan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, biar duduk di antara 2 sujudnya sah, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadri tasyahhud wa qadri aqalli tasyahhud. Tidak boleh panjang-panjang yang melebihi zikir yang disyariatkan di dalamnya. Tidak boleh lebih dari zikir yang sudah disyariatkan. Baca apa biasanya duduk di antara sujud? Ayo dibaca bareng-bareng. Allahu Akbar, terus Rabbighfirli warhamni ada 8 do, tapi mau keburu kadang tak kening beluk dia. Rabbighfirli warhamni, Allahu Akbar, ngambil 2 kadang, padahal ini doa yang istimewa, intisari dari semua doa ini. Kalau sampean hayati, apa yang pertama? Rabbi, ya Allah ampuni aku. Terus warhamni, ya Allah kasihani aku. Terus wajburni, ya Allah tutup kekuranganku. Jabr, tutup. Terus warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Terus warzuqni, ya Allah paringi rezeki kepadaku. Lengkap ini wis, paket lengkap ini. Emang kalau ditinggal sampean. Terus wahdini, ya Allah beri hidayah, petunjuk kepadaku. Terus ya Allah afini, beri afiat kepadaku. Terus wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Lengkap ini 8. Sampean kalau disuruh sama bosnya suruh minta jaluk 10, sampean nulis 1 apa nulis 10? Mohon perlu du bola beb. Jaluk Innova, jaluk Pajero, jaluk Oma, jaluk Iki, jaluk. Kesempatan untuk banyak meminta dikasih sama bos kamu. Kau akan tulis semuanya. Ada yang enggak cukup 1 aja bos, aku bos. Sepeda ontel aja bos. Ngono ta? Sama Allah ditawarin, kamu duduk di antara minta nih 8 nih, minta loh. Selama ini prakteknya minta 8 apa minta 3? Rabbighfirli warhamni, Allahu Akbar.
Makanya emang ya, itu inti-inti dari doa ada di situ. Minta diangkat derajat, minta ditutupi yang kurang, minta ampunan, minta kasih sayang, minta afiat, minta dimaafkan, minta rizki. Luar biasa ya. Dibaca berapa kali? 8 doa. Tidak boleh lebih dari itu. Kurang boleh lebih. Terus orang wa'fu anni nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur. Kepanjangan nanti bisa batal. Tidak boleh lebih panjang dari zikir yang sudah disunahkan. Kalau kurang nanti, kalau sujud itu rukun tawil. Sujud boleh kamu panjang. Sakdino sujud gak apa-apa. Lek salat dhewean tapi. Lek sampean jadi imam, jo sakdino ditinggal oleh imam sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. In shallaita munfaridan, kalau kamu salat sendirian, in syi'ta falyutil, kalau kamu perpanjang silakan panjang. Kalau kamu mau pendek silakan pendek. Kalau salat sendirian, idza umma ahadukum falyukhaffif, tapi kalau kamu jadi imam ringankan. Tinggal sama makmumnya. Kalau sujud ini ceramah, sujud ini rukun tawil, rukun panjang, gak apa-apa makai sakdino jare Habib. Makmume artinya buat gawe. Sampean sujud ditendang tuh kuburi sampean. Ya, jadi julus duduk di antara dua sujud tidak boleh lebih dari zikir yang sudah disyariat. Atau tidak boleh juga lebih dari ukuran tasyahud yang paling pendek. Tasyahud akhir itu, nanti rukun terakhir itu, bacaan ada yang sempurna, ada yang paling pendek. Tidak boleh lebih dari ukuran yang paling pendeknya tasyahud akhir. Gimana Bib? Nanti akan kita bahas. Kalian tasyahud kan hafal. Yang paling sempurna kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Itu tasyahud yang sempurna. Ada tasyahud yang pendek. Jadi kalau cepet-cepetan, mau sholat cepat keburu, pakai yang pendek. Gimana Bib? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sudah. Ini tasyahud paling pendek. Yang panjang tadi kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu itu panjang. Ringkasnya paling ringkas at-tahiyatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi, sudah dipotong, dapat kortingan. Kalau mau baca yang paling pendek, ini duduk di antara dua sujud, tidak boleh lebih panjang dari paling pendeknya bacaan tasyahud tadi. Lebih dari itu, maka bisa batal sholatnya, karena itu rukun yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambun, tadi sudah dibahas duduk. Sekarang rukun yang selanjutnya, at-tuma'ninah fi, tuma'ninah sudah dibahas antara dua sujud. Al-julus litasyahudil akhir wa ma ba'dahu, duduk untuk tasyahud akhir. Jadi posisinya kalau mau baca tasyahud akhir harus duduk. Allahu Akbar. Jadi kalau bacanya ceng-manceng tak sah. Bacanya posisinya belum duduk tak sah. Harus posisinya duduk di waktu baca tasyahud. Sudah duduknya duduk tasyahud akhir. Duduk ada tawarruk, ada iftiras. Iftiras duduk tasyahud awal, tawarruk duduk tasyahud akhir.
seperti yang sudah kalian amalkan. Itu duduknya seorang hamba di depan Tuhannya. Syekh Abu Bakar bin Salim duduk tawarruk, selalu duduknya duduk tasyahud kapanpun saja, bukan waktu sholat saja. Moita moyan benoreng duduknya begini. Syekh Abu Bakar bin Salim, wali kutub, fakhrul wujud, kebanggaan semesta, duduknya begini terus. Di depan murid, di depan guru, di depan siapa saja duduknya begini terus tasyahud. Tidak pernah sila, apalagi selonjoran. 40 tahun. Kenapa Beb kok duduknya begitu terus, Beb? Tidak kesemutan, tidak keringking, tidak asam urat. Kok duduknya tasyahud terus walaupun di luar sholat? Beliau menjawab, hakada jilsatul abd baina sayyidih. Beginilah model duduknya seorang hamba di depan tuannya. Artinya Syekh Abu Bakar bin Salim selalu merasa di depan Allah, walaupun di luar sholat. Makom muraqabah, merasa selalu dipantau dengan Allah, merasa selalu bersama dengan Allah, sehingga duduknya begini. Tidak mau duduk sila apalagi selonjoran, duduknya begitu. Tawaduk, nunduk terus. Makom muraqabah ini namanya, selalu merasa dibarengi sama Allah walaupun di luar sholat. Kita kan walaupun dalam sholat kadang tidak merasa dibarengi, apalagi di luar sholat ada aja rosak. Syekh Abu Bakar duduknya begini. Ini adalah model duduknya seorang hamba di depan tuannya Allah. Tidak berani mau sila apalagi selonjoran. Kalau kita kan ngaji aja selonjoran di belakang tubuh ibu tuh. Kok tahu, Beb? Ada CCTV kelihatan dari sini. Mau selonjoran itu malu. Ya apa sih kalau sampean merasa dipantau sama Allah? Kan malu duduknya seorang hamba gitu. Tasyahud akhir. Artinya makom muraqabah, makomul ihsan ini. Kan ada Islam, ada iman, ada Islam sudah. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, beres. Iman, insya Allah sudah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, kepada rasul, ya, kepada hari akhir, kepada takdir. Tinggal ihsan, rukunnya agama 3. Islam, iman, sudah. Yang belum ya belum, haji belum, ada yang belum. Cuma yang sudah, kebanyakan sudah. Tinggal ihsan, rukun yang ketiga ini. Biar kokoh agama kita. Apa ihsan? Apa ihsan itu, Beb? Menyelimuti Islam dan imanmu dengan ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, seakan-akan kau merasa dilihat sama Allah. Artinya dalam solatmu, dalam zakatmu, dalam hajimu, dalam puasamu, dalam syahadatmu, dalam imanmu, selalu merasa dipantau sama Allah, atau selalu merasa melihat Allah, atau merasa dipantau sama Allah. Sehingga hajinya kalau merasa dilihat sama Allah, hajinya mabrur. Zakatnya kalau merasa dilihat sama Allah, zakatnya ikhlas. Solatnya kalau merasa dilihat sama Allah, solatnya khusyuk. Merasa dilihat sama Allah, menyelimuti semua iman dan Islammu. Ihsan itu kita yang belum nyampe. Jadi di dalam ihsan ada 2 makom. 1 makom musyahadah, seakan-akan kau melihat Allah, anta'budullah ka'annaka tara. 2 di bawahnya makom muraqabah, anta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kau kalau tidak bisa merasa melihat Allah, kau merasa dilihat sama Allah, muraqabah. Syekh Abu Bakar bin Salim nyampe ke makom itu. Semua Islam dan imannya diselimuti dengan ihsan, merasa selalu melihat Allah atau dilihat sama Allah. Sehingga kelihatan dari duduknya aja kayak gitu. Tidak mau sila. Padahal mubah, boleh sila. Boleh kamu mengambil hak untuk dirimu untuk istirahat. Mau selonjoran, mau tidur, mau apa, mau agentang, mau asal itu, terserah sampean. Tapi di orang yang ihsan, merasa dipantau sama Allah, malu. Tidak sampai segitunya. Apalagi mau maksiat, bab duduk saja malu, apalagi mau maksiat, ya tambah malu. Tidak mungkin. Muhammad. Bab mau duduk aja malu, yang duduk sembarangan, apalagi mau
Itu makom ihsan. Selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu. Ada maling, ngelihat ada CCTV. Ya apa kira-kira? Burung enggak? Pakai helm sih an. Padahal sudah ada CCTV. Saya tetap mau ngaling, mau nyuri. Ya apa? Pakai helm, pakai masker. Ditembus CCTV-nya dari saking melernya. Gitu ya. Sama dengan sudah tahu merasa dipantau sama Allah, dilihat sama Allah. Saya mancet maksiat. Gak isi kan. Foto be maling sih nggo helm itu. Halo? Halo? CCTV aktif 24 jam, dilihat sama Allah. Pancet sih maksiat. Pancet sih melanggar. Foto be maling sih nggo maskeran meneh. Gak ada isine. Dan Gusti Allah Subhanahu. Ada seorang santri, karena ini hari santri. Habib, saya ini nafsu saya gejolak tinggi banget. Niat hati saya tidak mau maksiat, Bib, tapi kadang-kadang kumat, Bib. Kadang-kadang kumat. Maksiat lagi, Bib. Gimana nih, Bib, ngobatinya? Kata Habib ini, apakah kamu menemukan tempat di bumi ini yang lepas dari pandangan Allah? Tidak ada, Bib. Semua dilihat sama Allah. Bisa kamu sembunyi dari pandangannya Allah? Tidak ada. Di kamarmu kelihatan sama Allah? Kelihatan. Di jeding kelihatan. Di bawah berumah, ya berumah itu sudah di bawah ya. Di bawah berumah lagi bumi berarti ya. Di bawah ranjangmu tidak ada, kelihatan. Kalau kamu tidak menemukan tempat untuk kamu sembunyi dari pandangan Allah, kenapa kamu bisa melanggarnya? Ditanamkan makom muraqabah oleh gurunya bahwa di setiap gerakan gerikmu ada pandangan Allah Subhanahu. Akhirnya dia ingat terus dengan kata-kata gurunya. Mau maksiat di mana? Ingat sama Allah. Oh, dilihat sama Allah nih, dilihat sama Allah nih, dilihat. Tidak jadi maksiat. Itu jadi obatnya untuk bermaksiat. Akhirnya tobat dia dari maksiatnya. Subhanallah. Kenapa kita bahas ini? Duduk tasyahud. Duduknya Syekh Abu Bakar bin, ini duduknya seorang hamba di depan Tuhannya. Artinya walaupun di luar salat, Syekh Abu Bakar bin Salim merasa selalu berada di depannya Allah. Hudur terus, hadir terus, selalu hadir. Sama dengan Imam Haddad. Imam Haddad ini kalau diajak ngomong sama orang, tidak berhenti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, subhanallah. Tidak berhenti. Kadang orang ngomong, ulangi lagi, apa maksud kamu? Karena hatinya hadir sama Allah. Jadi badannya sama orang, hatinya sama magom. Ini yang luar biasa ya? Magom gitu. Yang kita kan beda. Sudah waktunya sama Allah, cek sama orang. Halo? Waktunya sama Allah, Allahu Akbar, sholat, cek sama apalagi sama orang di pasar. Jenta ada Allah na elang ngepi. Ya, semoga dirubah menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal. Jadi harus duduk tasyahud. Yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini yang terakhir, Rabi Ashar at-tasyahud akhir. Nomor 14 adalah tasyahud akhir, yaitu baca tasyahud. Nah, ini perlu kita baca bersama-sama. Tasyahud akhir. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tasyahud akhir bagaimana, Beb? Wah, ini syaratnya sampai 8. Saya baca secara cepat karena mirip-mirip. An yasiha ma qablahu, harus sah sebelumnya, sama dengan tadi. An yakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan. Salat pakai terjemah. At-tahiyatul mubarakatus, segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesejahteraan, segala kasih sayang milik Allah. Itu yang Indonesia. Lihat di cowok no ya apa? Tong 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 gitu ya. Nggak ngerti saya. Di Madurain gimana? Salbut pas. Ini Mama Madura, Mama Jawa harus pakai bahasa. Kenapa bahasa Arab? Kuda pakai bahasa Nusantara. Kita tinggal di Nusantara, bukan tinggal di Arab. Kan gitu orang yang mau ngerusak agama ini. Alergi sama Arab. Tidak mau. Padahal nabinya Arab, Qurannya Arab, sholatnya Arab.
Ati Melayu neng dia men. Kok cek soro nih bencinya. Ati Melayu neng dia men. Qurannya Arab, Nabi ini Arab. Hah? Salatnya Arab. Saya gak gelem. Ati pakai terjemah. Gak sah salatmu. Gak sah salatnya kalau pakai terjemah. Harus. Uhibbul Arab li thalath, kata Nabi. Aku cinta Arab karena 3. Li'annani Arab, karena aku sendiri orang Arab. Li'anna al-Quran Arab, karena Quran bahasa Arab. Li'anna lughat ahli jannah Arab, karena bahasa ahli surga bahasa Arab. Ada di surga pakai bahasa keturun. Katanya ada Pak Kiai bilang surga itu bahasa keduanya bahasa Madura. Pret. Dari cinta ini bahasa guyonan mereka ya. Allah, ya apa beb kita ini beb yang tidak ngerti bahasa Arab. Nanti di surga pakai bahasa apa? Bui. Ya apa teman? Makanya belajar bahasa Arab. Oh Habib ini nakut-nakuti gimana? Lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Pokoknya sampean mlebu surga, Pak, Bu. Apa yang sampean karep dikasih sama Allah. Belum ngomong sudah bisa. Sampean karep apa? Saya ingin bisa bahasa Arab. Langsung bisa. Pokoknya mlebu surga loh ya. Gak usah kursus wes. Aku sebelum masuk surga mau kursus Arab dulu di dunia ini, Bib. Takut nanti bui, kata Habib. Tapi gak sholat, tapi gak poso, tapi tetap togel judi. Warung kalian, mari kursus, mari pinter bahasa Arab, gak mlebu surga neraka ya bahasa Madura. Pastiin masuk surga, karena kalau sudah masuk surga, lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian apa yang kalian mau apa saja. Mau pinter bahasa Arab, pinter bahasa Jerman, langsung dikasih sama Allah. Gak usah kursus, langsung pinter sampean. Mau bidadari 100 dikai 1 siji sampean. Dilebekno siji sampean. Sing penting pasti no sampean masuk surga. Dan untuk ke surga itu harus untuk takwa itu harus pakai ilmu. Tidak boleh asal-asalan sholat, tidak boleh asal-asalan puasa, tidak boleh asal-asalan, harus tahu ilmunya. Oh ruku itu kayak gini, oh tasyahud kayak gini, baru masuk ke surga, dapat rahmat Allah Subhanahu. Paham tuh? Bui apa tidak bui ini? Muhammad harus pakai bahasa harus lebih cinta ke bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Oh bangga anaknya pinter bahasa Inggris. What is your name? How are you? My apa, seneng. Terus pakai bahasa Arab dia tidak suka, tidak senang, tidak menjamin kesejahteraan masa depan, katanya. Cacat. Nabimu yang wajib kau cintai melebihi segalanya mencintai Arab. Kamu kalau tidak mencintai bahasa Arab berarti ada cacat dalam keimanan. Muhammad. Harusnya punya anak berapa? 2. Belajar ini ahli Inggris, ini Arab, pakai silahkan. Ya untuk urusan dunia bahasa Inggris untuk duniamu. Kata teman saya bahasa Inggris itu bahasa munafik. Loh kok bisa bahasa? Iya beb, tulisan dengan bacaan beda, berwajah 2. Wet itu W-H-A-T. Sebenarnya kan what beb, dibaca wet, tidak sesuai. Dohirnya tidak sesuai dengan batinnya. Ini tidak boleh ya, tidak boleh menghina bahasa Inggris juga, karena kebetulan saya tidak bisa bahasa Inggris. Muhammad. Tapi penting, saya mau belajar nanti ya untuk dakwah ke Singapura, kemana nanti ya. Muhammad. Mura'atu hurufihi. Nomor 3 syaratnya harus memperhatikan huruf-huruf dari tasyahud. Hati-hati. Apa huruf-hurufnya? Ayo kita pelajari. Mura'atu tasdidatihi. Memperhatikan tasdid yang ada di tahiyat. Ada 21 tasdid. Sama dengan Fatihah. Ini namanya rukun kauli, rukun bacaan. Harus bacaannya benar. Fatihah juga benar. Tasdidnya berapa? Di tasyahud di tasyahud tasdidnya ada 21. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada berapa tasdid? Karena tasdid itu tuh hakikatnya adalah 2 huruf. Jadi harus dibaca tasdidnya. Jangan dibaca pendek-pendek. Ya, jangan dihilangkan tasdidnya. Seperti apa itu beb? Ini 21 tasdid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dihitung. At-tahiyat berapa itu? At-tahiyat berapa?
At-tahiyatul 2. Terus mubarakatus 3. Shot ya. Sholawatut to-nya. Terus thayyib di iya-nya. Ya, betul? Thayyibatulil berapa sudah? 6 ya. Assalamu alaikum berapa? 7. Ayyuhan berapa? Ya, ayyuhan. Ayyuhan nunnya bertasdid berapa? Nabiyyu iya-nya bertasdid berapa? Warahmatullahi berapa? Wabarakatuh. Terus assalamu berapa? Assalamu alaina wa ala ibadillah berapa? 13. As-sot berapa? Solihin. Terus asyhadu an la ilaha berapa? 15. Wa asyhadu anna 16. Muhammad 17. Darro ro-nya berapa? 11. Rasulullah berapa? 9. Allahumma Muhammad berapa itu? 9. Fi arba kalimat. Allahumma. Tadi Habib bilang berapa? 20 sah? Kurang berapa dah ya? Kurang berapa? Ada yang hilang tadi mana? Ayo golei. As-salawat tut-tayyibat. Assalam. Golei pokoknya sampai ketemu iki kalau boleh sampean. Wassalamualaikum Muhammad. Ngenangan ya di rumah ya, nanti cari ya. Berdiri masih 2 ya. Kalau di tasyahud yang pendek ada 16. Kalau yang tadi at-tahiyatulillah langsung yang pendek itu. Kalau yang akmal yang sempurna ada 2 sah. Tapi dihitung ada berapa tadi? 19. Cari sampai ketemu. Kalau boleh pokoknya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Biar bingung ya. Ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nanti cari di rumah ya sampai ketemu ya. Allahumma Muhammad. Di sini tulisannya 21 tasdidat. 21 tasdid. Kalau wa yuzadu khamsut tasdidat fi akmali fi arba'i kalimat. 16 tambah 4 berapa? 20. Kalau tasdidat as-salawatu thayyibat assalamualaikum. Kalau yang pendek assalamualaikum ala ibadillah ala kulli hal. Nanti dicari ya kalau ketemu WA ya di grup ya. Diperinci satu-satu nanti. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada mulahnil mukhil bil makna. Tidak boleh melakukannya sampai merubah arti. Ya, tapi jangan over acting juga baca at-tahiyatul mubarakatus. Guru makmum ada kia. Yang penting ada tasdidnya. An ya'tiya bihi qaidan, posisinya harus duduk bacanya. An yusmi'a nafsahul qiraah. Syaratnya rukun gauli harus minim didengar oleh dirinya sendiri. Jangan tidak dilafatkan, tidak didengar. Dengar at-tahiyatul. Jangan nyari-nyari sekiranya ganggu orang lain. Pokoknya sekiranya dengar diri sendiri. Itu rukun kauli. Harus dilafatkan yang sekiranya didengar oleh diri sendiri. At-tahiyatul mubarakatus. Jangan nyari-nyari ganggu ke tetangga nanti. Bahkan kata Imam Nawawi dalam azkar, semua zikir dalam sholat tidak ada tulis pahalanya kalau tidak dilafatkan dan tidak didengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau cuma bacanya dalam hati, tidak dapat pahala. Ya, atau tidak dilafatkan kalau rukun tidak sah. Diem tok dalam hati. Harus dilafatkan yang sekiranya didengar oleh diri sendiri. Jangan nyari-nyari yang takut ganggu. Pokoknya dengar diri sendiri sampai ukur sendiri ya. Ya, seperti itu. At-tartib harus tartib, tidak boleh kocar-kacir bacaannya.
Baik, illa yustarat dalika idza kana tarku tartib yukhil mana. Kalau merubah makna tartibnya, tidak tertib berubah makna, maka wajib pakai tartib. Wa illa fayusan. Al muwalah terus menerus. Wa amma Ibnu Hajar fatusan mulai. Ibnu Hajar bilang sunnah, yang Imam Ramli bilang muwalah terus menerus, tidak boleh dipisah dengan yang lain. Itu kata Imam Ramli wajib. Agalut tasyahud sudah dibaca, dan yang terakhir dari rukun salat supaya kita masuk ke bab lainnya, as-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Nabi, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurnanya baca salawat Ibrahimiyah. Itu paling sempurnanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tadi salam kepada Nabi Muhammad. Di dalam tasyahud tadi ada bacaan salam kepada Nabi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan tasyahud tadi ya. Halo, itu untuk Allah Subhanahu. Itu bacaannya Nabi ketika Isra Mi'raj. Asbabul wurudnya, ketika Nabi ketemu sama Allah, baca apa pertama? At-tahiyatul mubarakat, kesejahteraan, keberkahan, kebaikan semuanya untukmu ya Allah. Itu dialognya Nabi kepada Allah saat Isra Mi'raj. Akhirnya dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Itu jawabannya Allah. Tadi Nabi Muhammad ngucapin kepada Allah keselamatan, kesejahteraan kepada untukmu ya Allah. Dijawab sama Allah waktu dialog itu, assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi kepikiran, loh kok ke saya toh assalamu alayka, ke saya saja. Nabi cinta sama umatnya, Nabi ingat sama umatnya. Di waktu nikmat berduaan sama Allah, dapat salam dari Allah langsung, Nabi masih ingat sama umatnya. Akhirnya Nabi bilang, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Keselamatan bukan hanya kepadaku, tapi kepada hamba-hambamu yang soleh. Puncak kenikmatan di dunia dan di akhirat adalah ketemu Allah. Di saat Nabi merasakan puncak nikmat itu, Nabi masih ingat sama umatnya. Dan saya sampean lagi dapat nikmat, lali ke nabinya, lupa sama nabinya. Padahal nikmat duniawi baru cair sekian, lupa, maulidan tidak bawa. Bawa berkat melolo, melotuman melolo, ta'amolot, lupa. Padahal ada dalam kenikmatan. Nabi di puncak kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan kenikmatan sorga tertinggi bukan bidadari, tertinggi bukan susu atau madu atau emas atau perak. Tertinggi nikmat di sorga dan di dunia adalah ketemu sama Allah. Dan itu sudah didapat sama Nabi Muhammad waktu di Isra Mi'raj. Waktu itu Nabi masih ingat sama kita. Salam yang Allah berikan kepada Nabi, assalamu alayka, Nabi ingin semua hambanya yang soleh dapat assalamu alayna wa ala ibadillahis salam itu untuk hamba-hambamu juga yang soleh dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu diabadikan sama Allah. Bacaan itu sudah disimpan di tasyahud, karena mi'rajul mu'min as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin adalah salat. Sehingga ketika kita salat, kita berhadapan dengan Allah, ngucapin apa yang diucapin oleh Nabi Muhammad saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan. Nomor 2, pelajaran yang nomor 2, alaika. Khitab di sini waktu salat kita ngadep Allah. Tapi dalam salat tidak boleh ngomong sama selain Allah. Ngomong sama selain Allah dalam sholat tidak boleh, batal. Bahkan kalau ada orang assalamualaikum, sampean lagi sholat, waalaikumsalam, sampean teruskan, batal sholat sampean. Al-khitab li ghairillah fi sholah yubtilus sholah. Ngomong sama orang lain di dalam sholat bisa membatalkan sholat, karena sholat fokus untuk ngadep ngomong sama Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kamu waktu sholat ngadep sama Allah, ngomong sama Allah, dialog sama Allah, tidak batal kalau ngomong sama Nabi Muhammad. Ini assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tidak apa-apa kalau Nabi Muhammad.
Karena itu kekasihnya Allah. Dan ini menunjukkan akan tingginya derajat Nabi Muhammad. Walaupun salat itu khususiat antara hamba dengan Tuhannya, tapi boleh kamu ngomong sama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kau berdialog denganku, kau boleh bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Yang lainnya tidak boleh. Siapapun itu tidak boleh. Kalau kamu waktu sholat ada orang assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Atau kamu lagi sholat ngomong atau ngasih isyarat atau apa yang membatalkan sholat, bisa batal sholatmu, ya bisa batal sholatmu. Tidak boleh ngomong sama yang lain kalau lagi dialog sama Allah, kecuali Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keagungan derajat Nabi Muhammad. Pelajaran yang nomor 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dibaca ketika kamu mau masuk rumah. Di dalam rumah tidak ada orang, ucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Sunnah begitu. Ketika dalam rumah tidak ada orang. Kalau ada orangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Beb, pakai bel beb, ditekan teto. Tidak ada barokahnya, tidak ada doanya. Tapi kalau salam itu lebih barokah. Ada bel yang isinya salam, beb. Assalamualaikum. Ya, belnya yang dapat doa salam itu. Sampai tidak dapat. Ya. Katanya Habib Umar, kalau kamu mau masuk ke rumah, salam kepada penduduk rumah itu, yakthurul khair fi baitik, akan banyak kebaikan di rumahmu dengan ucapan salam itu. Tidak ada orang beb, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Damai rumahmu kalau dibacain salam. Paham di sini? Siap menyebarkan salam? Ada orang atau tidak ada orang, ucapkan 3. Minimal kalau namu 3 kan? Tidak ada 3 kali, tidak dijawab, pulang, jangan maksa. Kau nak toko ngarep, dilepuni toko buri. Kau nak toko buri, dokter toko jendela. Jangan maksa. Rasulullah ngucapin salam 3 kali. Tidak ada, pulang Rasulullah SAW. Pernah namu ke rumah sahabat, sekali tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, 3 kali baru dijawab sama tuan rumahnya. Loh, kenapa kalian tidak jawab dari tadi? Kami tahu ya Rasulullah, jenengan kalau ngucapin salam maksimal 3 kali. Dan kami yakin salamnya jenengan ini doa untuk keluarga kami. Sengaja yang pertama tidak kami jawab, biar doanya jenengan kami dapat. Yang kedua dapat 2. Kalau sekali salam langsung kami jawab, kami cuma dapat 1. Jadi sengaja kami sampai 3 biar dapat 3. Oh, sampai ada gitu. Ikut toko aku deh. Masalah Muhammad. Ya, jadi ucapkan salam, mudah-mudahan kita semuanya dapat keselamatan, sekeluargaan dan sesaudaraan, dan Allah masukkan kita ke Darussalam, surga yang penuh dengan keselamatan, diparingi sabar dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, diberikan jalan keluar dari semua permasalahan, diparingi kuat untuk jadi orang yang bertakwa di sisa umur hidup ini. Semoga makin hari makin baik, makin hari makin bertakwa kepada Allah, dan diangkat semua penyakit, semua ujian, dilembutkan takdir hidupnya, diselimuti dengan rahmat Allah, dan Allah meluaskan rezeki yang halal untuk kita, serta diberikan kelapangan dada dari semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik hati kita untuk meraih perhatiannya. Allah berikan kepada kita keberkahan dari para wali, para orang-orang yang soleh, dan Allah jadikan hari santri hari ini, semoga para santri-santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi generasi-generasi muslim yang diridhai oleh Allah, menjadi anak-anak kita menjadi anak ahli ilmu zahir dan batin, menjadi qurrata ayun, penyejuk mata untuk keluarganya, mengangkat derajat untuk orang tuanya, menyebabkan orang tuanya masuk ke surganya Allah, selamat dari pengadilan dahsyat Allah. Allah jadikan kita sekeluargaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya qahar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.